Pasti ada pelajaran yang sangat berarti sehingga Allah sampai menekankan kepada ayat ini. Nah, kira-kira apa pelajaran yang kita bisa raih? Kita tahu bahwa mereka, Yusuf dan saudara-saudaranya, itu di bawah bimbingan pendidikan seorang nabi, Nabi Yakub, ayah sekaligus seorang nabi untuk mereka. Artinya apa? Bahwa mereka dalam pendidikan, dalam lingkungan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, insya Allah hari ini kita akan belajar dari satu ayat di dalam surat Yusuf. Silakan buat para sahabat Quran sekalian dibuka Al-Qur'annya, surat ke-12, ayatnya ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh ada pada Yusuf dan saudara-saudaranya ayat-ayat atau tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Nah, ayat ini luar biasa. Ayat ini sangat luar biasa. Kita diminta oleh Allah, dan Allah menekankan bahwa pada kisahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu ada sebuah ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, sekarang kita harus memperhatikan bahwa kisahnya Yusuf dan kisah saudara-saudara Yusuf merupakan ayat-ayat Allah. Pasti ada pelajaran yang sangat berarti sehingga Allah sampai menekankan kepada ayat ini. Nah, kira-kira apa pelajaran yang kita bisa raih? Kita tahu bahwa mereka, Yusuf dan saudara-saudaranya, itu di bawah bimbingan pendidikan seorang nabi, Nabi Yakub, ayah sekaligus seorang nabi untuk mereka. Artinya apa? Bahwa mereka dalam pendidikan, dalam lingkungan yang baik. Karena dididik oleh seorang ayah sekaligus nabi. Dan kalau kita perhatikan, dengan lingkungan yang sama, ternyata kakak-kakak Nabi Yusuf tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik. Mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan sebuah persekongkolan untuk apa? Untuk membuang Yusuf dan melakukan kebohongan di depan ayahnya. Itu pelajarannya. Kemudian yang kedua, Yusuf dalam pendidikan yang sama juga, pendidikan yang baik, itu bisa tumbuh menjadi anak yang baik dan tetap berperilaku baik walaupun dia diberlakukan tidak baik. Artinya, dalam lingkungan yang sama, ada anak-anak yang bisa tumbuh dan mengembangkan dirinya menjadi tidak baik. Tapi dengan lingkungan yang sama juga, ada anak-anak yang menumbuhkan dirinya menjadi pribadi yang baik. Nah, pelajaran berikutnya adalah bahwa Nabi Yakub itu tidak berputus asa dengan anak-anaknya atau kakak-kakak Yusuf ini yang melakukan kejahatan. Nabi Yakub tidak berputus asa. Terus mendidik mereka, tidak mengusir mereka, dan nantinya kakak-kakak Nabi Yusuf ini juga akhirnya kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan keluarga mereka akhirnya kembali menjadi keluarga yang utuh. Nah, ini pelajaran yang sangat berarti. Nah, sekarang ini, inspirasinya kira-kira untuk kehidupan kita apa? Dalam sebuah lingkungan, kadang kan kita memproteksi sebuah lingkungan, kemudian lingkungan itu kita jaga supaya baik, misalnya kepada anak kita misalnya, kita sekolahkan pada sekolah Islam misalnya, atau kita pilihkan dia pesantren, kita berharap bahwa lingkungannya baik, dan kita berharap bahwa dia tumbuh menjadi anak dengan karakter yang kuat, yang soleh dan soleha. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah ketika kita sudah berusaha menciptakan, menempatkan dia pada lingkungan yang baik, apakah tidak ada peluang keburukan akan masuk pada dirinya? Kalau kita mengambil inspirasi dari kisah Nabi Yusuf, tentu bisa. Contohnya misalnya, anak kita menjadi penghafal Quran. Kemudian dalam seangkatannya atau dalam lingkungan sekolahnya, dia menjadi penghafal Quran dengan bacaan yang bagus, hafalannya juga kuat.
Bisa nggak dia disusupi di hatinya merasa bahwa saya yang paling hebat dibandingkan teman-teman saya yang paling berhak untuk menjadi imam misalnya, saya paling berhak dan segala macamnya. Bisa terjadi nggak? Dia hafiz, tapi di dalam hatinya ada dorongan kesombongan. Tentu bisa. Kemudian berikutnya contohnya misal gini, dalam kita misalnya nih, kita sudah belajar Quran, kita sudah belajar hadis, dan kita mengerti tentang ilmu agama. Kemudian kita merasa bahwa dalam lingkungan keagamaan kita yang lebih tahu, kita yang lebih paham, orang lain itu nggak paham. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Jadi potensi keburukan juga ada pada lingkungan yang baik. Sehingga apa? Kita harus waspada, kita selalu minta kepada Allah untuk kita dilindungi. Dan pelajarannya seperti tadi, bahwa Nabi Yakub tidak berputus asa terhadap anaknya yang melakukan kesalahan ini. Terus mendidiknya dan berharap mereka akan kembali lagi kepada Allah. Dan akhirnya kembali kepada Allah. Sama juga, ketika kita misalnya, kita ada teman, kemudian ada sahabat atau atasan, bawahan, dan segala macamnya. Ketika kita melihat bahwa mereka tumbuh dengan pribadi yang tidak baik, maka jangan berputus asa. Nasihati mereka, doakan mereka, mudah-mudahan mereka nantinya akan kembali kepada Allah. Dan hak prerogatif itu adalah kepada Allah. Jangan kita menjadi malaikat gadungan, kemudian sudah mencap orang lain, wah orang ini nggak akan benar, orang lain ini nggak akan bertobat kepada Allah. Jangan lakukan seperti itu. Apakah kita tidak mempelajari dari kisah Yusuf ini? Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya di hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.